Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Alun, bertemu lagi kita hari ini dalam Serambi Podcast edisi Sabtu 27 Maret 2021. Hari ini podcast kita akan membahas tentang desain rumah ini. Hadir di sini sudah bersama kita Bang Adika Perkasa. Assalamualaikum Bang, selamat pagi. Selamat pagi. Bang Adika Perkasa atau kita sapa Bang Dika ini adalah owner Perkasa Arsitek ya Bang? Ya, salah satu perusahaan arsitek yang selama ini menangani desain berbagai produk rumah, kantor hingga kafe, dan juga menjadi rekanan ya Bang bagi kita lain. juga jadi personal percaya bagi ya ownernya bisa jadi pemerintahan atau swasta. Ya. Bersama Bang Dika hari ini kita akan membahas tema kita adalah custom home, solusi memperindah rumah. Saudara Alun semuanya perlu diketahui akhir-akhir ini memang permintaan rumah terus meningkat. Tren pertumbuhan perumahan itu bisa kita lihat di kawasan Banda Aceh dan sekitarnya saja itu permintaan cukup tinggi, dan lahan-lahan kosong sekarang sudah terisi dengan rumah-rumah, dan yang paling tren adalah munculnya developer ya membangun berbagai rumah. Nah, bagi masyarakat atau warga untuk mendapatkan rumah impiannya itu mungkin memiliki dua cara. Yang pertama mungkin membeli melalui developer yang mungkin itu rumahnya sudah terbentuk, sudah ada istilahnya sudah ada tipenya, sudah ada ini. Tapi ada cara lain mungkin membangun secara pribadi, itu mungkin melalui kita menyebutnya apa Bang? Perusahaan biro arsitek ya melalui biro arsitek. Nah, disinilah mungkin solusinya adalah bagaimana custom home. Biasa mungkin kita melihat custom ini di produk yang lain, sepeda motor atau mobil, tapi kali ini rumah. Yang kita artikan custom ini mungkin rumah itu bisa dibangun sesuai keinginan si pemilik. Mungkin si pemilik ini kan memiliki impian bagaimana dia imajinasi tentang rumah dia, tetapi kan dia tidak memiliki kemampuan untuk merealisasikan. Maksudnya disinilah hadir biro arsitek ini mungkin untuk merealisasikan apa yang ada di dalam pikiran atau keinginan si pemilik rumah. Oke, langsung aja kita bahas Bang Dika, seperti apa sih custom home ini yang kita tawarkan kepada klien kita ini, customer ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Lun. Makasih Bang udah hadir ke studio kita yang sederhana ini. Ya. Kayak Abang sampaikan tadi, jadi custom itu kan sebenarnya tadi juga diibaratkan ya sekarang custom itu bertren ke penyebutannya untuk motor misalnya atau mobil. Yang artinya adalah mengubah sesuatu supaya sesuai dengan kebutuhan kita, entah itu bentuknya atau sekedar estetikanya atau fungsionalnya gitu, atau fungsinya juga. Nah, gitu juga dengan rumah gitu Bang. Custom rumah itu bermaksud adalah untuk mengubah fungsinya atau sekedar estetikanya gitu. Fungsi misalnya kayak rumah, contohnya dulu, misalnya rumah yang paling banyak sering custom itu adalah rumah-rumah yang mungkin rumahnya udah lama, jadi kita pengen update rumahnya seperti apa gitu. Nah, makanya salah satu fungsi yang harus diubah, misalnya kamarnya dulu terlalu kecil sekarang dibesarin, atau mungkin paling kebanyakan rumah-rumah lama yang di custom itu adalah pilantainya berbeda dengan jalan gitu Bang, untuk kelihatan rendah, dengan jalan terlalu tinggi. Nah, itu bagaimana konsepnya gitu. Termasuk juga kalau sekarang yang tadi Abang bilang rumah developer misalnya. Sekarang rumah developer itu udah banyak yang bagus desainnya, udah bagus, udah kompetitif lah. Tapi karena mungkin kalau rumah developer kan prototype, sudah terikat ya sama gitu kan. Nah, sedangkan kita sebagai owner misalnya, Abang misalnya beli rumah developer pengen terlihat beda segala macam. Nah, ya, itu atas dasar ingin terlihat beda itu sendiri, muncullah custom ini untuk menjadi solusinya gitu. Minimal untuk mengubah estetika misalnya dari hal kecil, misalnya mengubah warnanya aja segala macam. Nah, tadi kalau terkait juga soal developer, di dalam itu juga ada arsitek-arsiteknya Bang yang mendesain. Jadi sebenarnya custom itu juga ada di developer gitu Bang. Ada developer juga sekarang udah mulai ngasih pilihan. Ya, ada beberapa ngasih pilihan gitu. Ya. Cuma mereka tidak mau keluar dari betul, ini ya. Betul. Tapi ketika ada yang memang sudah fix desainnya nggak boleh berubah, maka solusi setelah
dibeli itulah dilakukannya custom. Ya. Ya. Berarti custom ini bisa menyasar rumah baru bangun dari nol dan juga bisa rumah lama yang misalnya dipermak ya, Betul. Intinya dasarnya dua tadi itu Bang. Ketika si klien, si pemilik rumah merasa fungsinya ada yang kurang dan estetikanya juga kurang, maka tuntutan untuk mengcustom itu hadir. Akhirnya secara umum adalah karena ketidakpuasan. Karena kalau misalnya dia puas dengan bentuknya, dia puas dengan tampilannya, maka nggak perlu dia apain lagi kan. Gitu. Tapi karena di dasar ketidakpuasan itu, makanya perlulah dibangun custom itu. Paling kecil tadi minimal tadi itu Bang, pengen terlihat beda. Kita sebagai manusia lah ya, nggak puasnya. Apalagi sekarang di dunia konten sekarang, kita pikir kalau foto di rumah backgroundnya berbeda gitu dengan background rumah-rumah yang lain gitu. Makanya warnanya harus diubah misalnya. Jadi hal kecil segitu. Apalagi kalau rumah developer yang satu komplek itu bisa 100 rumah sama semua ya. Bisa jadi. Biarpun sebenarnya sekarang udah banyak yang bagus developer, sekarang udah kompetitif, udah banyak yang bagus. Cuma karena tadi itu pengen terlihat beda, minimal kayak rumah developer pengen beda di kan biasa ada yang nggak pakai karaoke kan. Kalau rumah developer yang biasa kan cuma buat rumahnya aja, pagarnya juga sebenarnya ada. Nah, mungkin pengen buat pagar dan karaoke tampilan berbeda, itu juga bagian dari mengcustom untuk terlihat beda. Gitu. Mungkin dalam mengcustom rumah ini Bang, yang sudah kita jalani atau ide-ide kita munculkan, apa yang paling banyak, yang paling menarik untuk di custom mungkin ya rumah? Paling banyak itu dua hal Bang. Pertama adalah fasad rumah, tampilan depan. Yang kedua kamar. Nah, fasad rumah itu mungkin karena itu yang terlihat ya Bang ya, yang terlihat sama orang. Tadi itu Bang, kita manusia mungkin butuh pengakuan. Jadi ketika tampilan depan rumahnya bagus, maka mungkin itu cukup untuk menilai rumah itu bagus, pemilik rumahnya juga keren, selera desainnya juga bagus. Jadi pertama itu fasad. Yang kedua adalah kamar, mungkin karena itu yang paling dekat ya Bang, yang privacy ya. Istilah orang yang paling itu ya di kamar. Betul. Apalagi kita yang misalnya seharian dari pagi sampai sore di luar rumah, ketika pulang ke rumah cuma di kamar gitu, jadi butuh kenyamanan, maka kita butuh mengcustom kamar kita itu seperti apa gitu, dengan tingkat kenyamanannya, lightingnya seperti apa gitu. Privacy dua hal itu. Berarti termasuk mengubah kamar rasa hotel itu juga masuk ya ternyata. Iya. Memang bahasa orang di kamar rasa hotel ya. Kamarnya gimana? Bahasa orang luar ada yang bilang tuh dekor, ada yang bilang tuh renovasi segala macam. Kalau kita karena lebih ke tingkatan kelasnya aja Bang, dia kan ada yang minor, ada yang major kan gitu. Kalau dari Bang Dika nih, mengcustom kan berarti ada yang rumah dari baru kita bentuk-bentuk, kemudian ada rumah lama. Kadang-kadang kalau kita berbicara ini kan ada rumah lama, memang rumah-rumah yang betul-betul model kuno. Ada yang model masih model Belanda, ya, model Eropa. Betul. Nah, itu yang paling mulai itu mengcustom baru atau yang lama seperti ini sih? Yang apa nih Bang? Yang paling asal lebih membuat baru sebenarnya lebih enak atau mengcustom? Kalau dipilih antara dua, lebih enak buat baru. Bagi klien misalnya, itu juga lebih enak buat baru ya. Dari segi biaya pun sebenarnya Bang, renovasi besar itu lebih besar daripada buat baru. Karena dari item pekerjaan aja misalnya, ketika harus mengubah ruang, ada item tambahan misalnya kayak pembongkaran, itu kan masuk ya. Akhirnya budget itu tidak ada lagi biaya pembongkaran ya. Tapi selama ini ada ya memang yang mengcustom. Terus kalau misalnya di beberapa kota saya melihat banyak rumah model, saya lupa mengatakan model lama itu yang memang seperti rumah-rumah tahun 60-an lah ya, yang kalau kemudian mengubah bentuk mereka itu juga bisa mengubah gaya apa tren. Sebenarnya bisa Bang, tapi itulah sebenarnya fungsi kita sebagai biro arsitek. Jadi kita harus mengedukasi klien kita juga. Biarpun kita memang ujung-ujungnya harus mengikuti apa yang klien kita mau. Bahkan misalnya dia punya rumah yang punya nilai heritage-nya misalnya. Dari awal kita misalnya dia mau bongkar rumah, tapi kita harus kasih pemahaman dulu bahwa sebenarnya rumah ini punya nilainya adalah nilai sejarahnya, dari segala macam bentuk-bentukannya. Nah, kita tawarkan, kalaupun kita harus mengubah, ada beberapa item yang kita harus pertahankan supaya nilainya tetap terjaga. Kita harus seperti itu dulu. Kecuali kalau akhirnya si klien memilih untuk bongkar semua, ya itu pilihan gitu kan. Nah, tapi tugas kita dari awal adalah mengedukasi itu Bang, kasih tahu dulu bahwa ini bangunan punya nilai kok nih. Ini pattern-pattern yang dipakai di tampilan rumah ini tuh punya nilai sejarahnya segala macam. Kita harus kasih tahu dulu. Nah, baru
bisa jadi sih kalian akan mulai pikiran, oh iya juga ya, oke akhirnya kita nggak jadi buat terlalu modern lah, mungkin lah modern tapi lebih kontemporer bang, artinya kita lebih menyesuaikan dengan bentuk dasarnya tapi lebih kekinian, jadi hal yang itu yang kita combine. Nah, ini saya sulit juga nih menanya-nanya karena custom ini betul-betul kita nggak bisa ngomong ini karena selera si ownernya masing-masing kan. Dan Islam kita nggak bisa memaksa apa yang harus di custom. Ya ada orang mungkin memang pinginnya kamar mandinya ya. Ada orang mungkin kamar makan. Tapi kalau misalnya Bang Dika nih melihat ada rumah mungkin rumah tipe 45 60 yang rumah developer atau rumah lama seperti itu. Itu diminta saran nih para Bang Dika, apa sih yang harus saya ubah supaya rumah saya ini lebih ini selain ini tadi selain tampilan depan dan kamar mungkin apa yang paling pertama saya melihat dengan kebutuhan saya sekarang. Ya itu bang, pertama kan si owner itu punya kayak dari selera berbeda. Karena dua hal yang beda ya pasti bang. Pertama kebahagiaan, kedua selera. Makanya masing-masing balik ke dia seperti apa maunya. Terus kebutuhannya bang itu paling penting dulu kebutuhannya. Setiap orang mau mengubah itu kan dia karena punya kebutuhan masing-masing. Contoh misalnya ketika dia beli rumah tipe 36 misalnya, dia mau 2 kamar, sedangkan kebutuhan dia adalah punya anak 2 atau 3, dia butuh 1 kamar lagi. Nah, makanya yang dibutuhkan di rumah itu adalah penambahan kamar. Sisanya adalah apa yang diperlukan. Setelah kebutuhan selesai baru kita bicara masalah keinginan dulu. Ini kan itu dua hal yang berbeda bang. Mari kita bicara konsep di awal. Ketika kita bicara konsep, maka kita bicara budget. Nah, kira kita bicara budgetnya nih, cukup nggak untuk memenuhi kebutuhan dia dulu? Kalau nggak cukup, baru kita beranjak ke keinginan dia. Nah, ketika budgetnya juga cukup keinginan, baru kita ubah yang lain bang. Misalnya hal-hal yang keinginan itu maksudnya gini bang, hal-hal yang sebenarnya nggak dikerjain dulu juga nggak apa-apa. Itu lebih ke faktor estetika sih biasanya gitu. Nah, sedangkan kalau kebutuhan tadi dia lebih ke faktor fungsional, kayak kamar tadi, butuh kamar karena ada anak ya belum punya kamar. Tapi kalau fungsional misalnya kayak catnya nggak apa-apa, nggak ubah dulu. Plafon ada 2 tingkat. Nah, misalnya itu pakai door selling ya, dan dia sejajar dulu nggak apa-apa. Nah, tapi dia pengen ubah karena biar bisa 2 tingkat, bisa tahan dulu. Jadi hal itu bang sesuaikan sama budget. Ketika misalnya budgetnya cukup, baru kita beranjak ke keinginan tadi itu. Yang paling pertama adalah kebutuhan yang paling fungsional dulu. Nah, jadi memang kita memang kalau untuk berbicara ini susah kita ini diubah karena kita harus melihat kondisi keluarga itu, dia punya berapa anak, ramai yang anggota. Mungkin kalau ramai yang anggota keluarganya tidak cukup ruang keluarga 3x3 perlu ditambahin. Termasuk juga misalnya kayak kamar kita aja bang, misalnya udah punya istri yang rumah istri pasti lebih banyak ya bang isi lemari daripada kita misalnya. Nah, kadang-kadang untuk ukuran 3x3 misalnya kurang untuk penempatan posisi lemari, dia butuh menjaga segala macam. Nah, makanya berarti butuh kebutuhan untuk ruangan dibesarkan dulu gitu. Nah, sedangkan nanti misalnya misalnya ketika ruangan dibesarkan maka dia butuh plafon baru lagi misalnya gitu bang. Nah, plafon itu model seperti apa? Budgetnya nggak cukup, yang nggak usah dulu dipaksakan dengan model-model yang aneh. Yang penting fungsional dulu. Fungsionalnya apa? Yang penting ada plafon biar dia atapnya ditutup, nggak panas, nggak bersuara nggak ribut gitu ketika ada hujan. Jadi hal seperti itu. Utamakan kebutuhan dulu, baru lari ke yang keinginan tadi dulu. Fungsional dulu, baru ke estetikanya. Gitu. Oke. Selama ini banget kita salah satu kendala rumah-rumah kita di sekarang ini kan memang lahan sempit. Untuk Banda Aceh ya, lahan paling ada ke depan 3 meter, ke belakang juga 4 meter. Makin susah. Dan jika mengikuti tren, kita kadang-kadang melihat semua orang ingin ada tamannya nih. Mungkin ini bagian dari ini tren ya. Dulu orang rumah nggak penting ada taman, yang penting ada pohon mangga ya. Kalau sekarang orang lebih penting ada taman dan rumput-rumputnya itu. Kalau dari Monika itu cocoknya seperti apa tuh? Di belakang atau di depan untuk era sekarang? Memang tergantung dari gimana ya? Kan dari awal kan udah ada apa? Mereka beli dari awal kan memang udah punya tipe dan lahan yang terbatas misalnya kayak tipe 36 misalnya untuk di rumah. Lahannya adalah biasa 100 atau 105 segala macam gitu. Nah, kemudian mau tamannya taruh di mana gitu kan. Nah, pilihannya adalah di depan di area yang kosong yang bisa dimanfaatkan gitu kan.
cuma yang ada konektivitasnya dengan ruang dalam. Kan nggak mungkin di kamar yang kita buat gitu. Tapi cari ruang-ruang yang misalnya dekat sama ruang keluarga misalnya, supaya taman-taman itu bisa jadi vegetasi untuk membuat segar area ruangan misalnya segala macam. Ketika ruangan luar ada, ini manfaatkan yang luar gitu. Kayak rumah tipe 316 dengan tanah 100 biasa lahan itu selalu ada, lahan hijau itu selalu ada. Cuma kadang-kadang ketika kita renov dia jadi besar ruangannya kan hilang tuh lama-lama. Akhirnya paling bisa tuh mentok di depan. Nah itu satu. Nah kedua, ketika area-area itu hilang, kita bisa membuat konsep-konsep garden yang vertikal gitu dong, atau misalnya wall green segala macam. Nggak harus sifatnya di bawah, nggak harus sifatnya di lantai yang harus ada rumput ya. Kita bisa misalnya pakai vegetasi yang misalnya di dinding, itu kan bagian dari taman juga. Tamannya yang penting kan menghadirkan ruang hijau kan. Iya. Soal dia posisinya di tanah atau di dinding, nah itu kan tergantung kondisi ruangannya. Nah, ibu-ibu tuh biasa tuh ada covid apa jam semenjak era covid ini emang ibu-ibu lebih banyak renovnya lebih banyak ke situ bang, customnya lebih banyak ke taman-taman. Memang kita bicarakan ini sangat sulit kita kasih kalau kita tidak melihat karena berbeda customer akan berbeda ininya. Beda. Kita akan menyesuaikan selera, budget dan juga lokasi ya. Kadang-kadang keinginan terlalu tinggi lokasi tidak sesuai juga sulit ya misalnya semuanya harus ada tapi lahannya tidak ada. Ya. Makanya tadi itu bang ketika prioritas kan? Iya prioritas. Cuma ketika lahan nggak ada kita mainnya ke vertikal, ke dindingnya kita mainkan, kita hijaukan gitu kan. Sama juga kayak bangun rumah. Ketika lahannya sempit, dia mau pengembangan kamar, kan dia nggak bisa menambah lahan, nggak bisa nambah apa itu, mainnya ke lantai ke atas gitu, jadi ke vertikal gitu, bukan lagi horizontal. Itu solusinya. Selalu ada solusinya sih bang. Cuma nanti di dalam solusi itu kan pasti ada plus minusnya juga. Ada keinginan yang harus ditunda mungkin seperti itu atau dan ya betul. Tapi itu sesuai juga menyesuaikan sama kondisi di lapangan ya. Betul. Dan budget mungkin. Biasanya menyesuaikan sama budget. Ya.